Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Nah, kembali lagi bersama Bapak Hanifah Nur Fajar di kelas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Nah, kalau minggu kemarin kan kita tuh belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi ya anak-anak. Sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang tidak masuk pada kali ini. Apa? Siapa? Semuanya masuk ya? Oke, kalau semuanya masuk, alhamdulillah. Jaga kesehatannya anak-anak, karena musim sekarang ini banyak sekali penyakit yang bertebaran di luar sana. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian agar tidak terkena penyakit dan bisa masuk sekolah terus. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum mengenai teks deskripsi apa? Kamu sudah tahu belum? Kamu sudah? Oh, baik, jika belum ada yang tahu, mungkin kalian bisa melihat gambar di atas ini. Nah, benar. Jadi di gambar ini merupakan rumah ya. Jadi rumah itu merupakan bangunan yang bisa ditempat tinggalkan oleh manusia. Nah, rumah ini terdiri dari banyak macam bahan, misalnya keramik, genting, kayu, bambu, dan lain-lain. Nah, mungkin bisa lebih jelas dilanjut ke gambar kedua. Nah, benar ya teman-teman. Jadi di gambar kedua ini merupakan gambar gitar. Nah, jadi gitar ini merupakan alat musik yang bisa dimainkan oleh manusia dan menghasilkan suara. Dan gitar ini terdiri dari beberapa nada ya, yang bisa menghasilkan bunyi suara yang merdu dan didengarkan oleh manusia. Nah, mungkin agar lebih jelasnya, teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek atau gambar yang diperinci atau termasuk pengolahan data yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menjelaskan sesuatunya. Secara etimologis, teks deskripsi memiliki kaidah kebahasaan yang jelas agar bisa dipahami oleh pembaca. Nah, jadi jika teman-teman ingin menuliskan teks deskripsi, teman-teman tuh harus menuliskannya dengan kalimat yang jelas dan terstruktur gitu, agar pembaca yang kalian jelaskan dapat mengerti artinya. Nah, jadi teman-teman, teks deskripsi juga yaitu bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca dan mengajak pembaca agar mengetahui peristiwa-peristiwa tertentu yang dijelaskan, baik itu secara emosi, rasa, keadaan, dan kejadian tertentu, agar pembaca paham apa yang dirasakan dan ingin dituliskan oleh penulis mengenai teks deskripsi tersebut. Nah, menurut Utoredewo, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara sifatnya, coraknya, dan mengandalkan panca indera untuk memahami situasi tersebut. Nah, jadi menurut Utoredewo ini, tujuan dari teks deskripsi ini untuk menjelaskan ke pembaca bagaimana coraknya, pengamatannya, dan sifatnya dari teks deskripsi yang ingin dijelaskan ya teman-teman. Nah, struktur teks deskripsi. Nah, yang pertama itu yaitu judul. Nah, jadi dalam teks deskripsi harus memiliki judul ya teman-teman. Apapun yang kita ingin deskripsikan, apapun yang kita ingin rincikan harus memiliki judul. Karena teks deskripsi ini merupakan karya tulis gitu. Jadi harus memiliki judul. Misalnya kita ingin mendeskripsikan gitar. Nah, berarti misalnya judulnya tuh Gitarku yang Indah, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kalimat topik. Nah, dalam teks deskripsi juga harus memuat kalimat topik begitu. Jadi kalimat topiknya itu misalnya gitarku yang indah, setiap hari ku mainkan. Nah, itu merupakan kalimat pembuka atau kalimat topik dalam teks deskripsi.
Nah, yang ketiga yaitu deskripsi. Nah, dalam teks deskripsi juga harus memiliki deskripsi gitu. Masa iya kita ingin mendeskripsikan sesuatu tapi tidak ada deskripsinya. Nah, yaitu yang keempat, kesimpulan. Nah, dalam teks deskripsi juga harus memiliki kesimpulan gitu. Karena pembaca tuh agar paham dalam teks deskripsi ini apa sih yang ingin disebutkan oleh penulis. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi apapun yang kita deskripsikan harus memiliki kesimpulan. Misalnya kita ingin menuliskan teks deskripsi mengenai gitar. Nah, misalnya gitarku yang indah, selalu kumainkan setiap saat dan tidak akan pernah kubuang sampai kapanpun. Nah, itu tuh merupakan kesimpulan dari deskripsi yang kita tuliskan. Nah, baik, kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan teks deskripsi. Nah, jadi teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan dan melukiskan sesuatu hal secara jelas dan terperinci, baik itu suatu objek, suasana, perasaan, dan tulisan. Nah, yang kedua, berdasarkan objek yang dideskripsikan. Nah, objek yang dibahas pada teks deskripsi ini harus bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal dan individual. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan isi teks deskripsi. Nah, jadi isi dari teks deskripsi ini harus benar-benar secara rinci, jelas, dan lengkap, baik itu objek atau peristiwa yang dijelaskan. Nah, jadi teman-teman jika ingin menjelaskan suatu objek dalam teks deskripsi ini harus bersifat jelas dan terperinci ya teman-teman, tidak boleh setengah-setengah. Karena jika kita setengah-setengah, pembaca itu tidak akan memahami apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi tujuan dari teks deskripsi ini tidak tersampaikan kepada pembaca. Nah, lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Lanjut ke kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, yang ke-1 yaitu menggambarkan majas untuk menjelaskan secara jelas dan konkret. Nah, dalam teks deskripsi juga yaitu harus memiliki majas ya teman-teman, agar sesuatu yang kita jelaskan itu benar-benar jelas dan konkret. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kalimat rincian. Nah, dalam teks deskripsi ini harus menggunakan kalimat rincian, karena dalam teks deskripsi ini harus benar-benar dirinci secara jelas teman-teman, agar pembaca itu paham apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, yang ketiga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, dalam teks deskripsi ini kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu, agar apa yang ingin kita deskripsikan tersampaikan tujuannya gitu. Tidak boleh menggunakan bahasa yang diputar-putar atau yang susah dipahami oleh masyarakat sekitar gitu, agar teks deskripsi kita tuh gampang dipahami oleh pembaca. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kata ganti orang gitu teman-teman. Jadi misalnya kita menuliskan teks deskripsi, kita harus mengganti kata orangnya gitu, agar lebih mudah dipahami ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, saya akan menampilkan contoh dari teks deskripsi dan akan membacakannya. Judulnya yaitu Rumah Mungilku yang Baru. Baik, sudah seminggu kami pindah ke rumah baru. Rumahku adalah rumah mungil yang berada persis di depan taman. Rumah itu hanya mempunyai luas 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Tidak luas dan tidak juga kecil buatku. Kami memiliki taman kecil di teras depan yang dipenuhi dengan tanaman pot warna-warni. Setiap tanaman tumbuh subur, ada tanaman bunga yang buah, bahkan tanaman cabai sudah berbuah banyak. Bagian dalam rumahku pun tidak terlalu luas. Rumahku terdiri atas satu ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, ruang makan, dan 1 kamar mandi. Di ruang tamu hanya berisi karpet sebagai alas untuk duduk dan rak buku yang terpasang di dinding. Agar suasananya harum, ada pewangi semprot otomatis yang terpasang di dinding. Lantai keramik putih membuat rumah mungil ini tampak luas. Itulah rumah mungilku yang baru. Meski rumah ini baru, tetapi kenangan yang ada di rumah ini masih terasa sama. Disinilah tempatku dan keluargaku akan hidup bahagia bersama. Nah, jadi teman-teman, yang sudah saya bacakan tadi itu merupakan contoh dari teks deskripsi.
Nah, dalam contoh ini terdapat semua bagian-bagian dalam teks deskripsi. Nah, jadi teman-teman jika ingin menuliskan teks deskripsi tentang apapun, harus benar-benar terperinci seperti contoh yang sudah saya bacakan dan berikan ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Ada yang tahu teman-teman, kesimpulan hari ini kita belajar apa? Nah, baik. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar mengenai teks deskripsi. Nah, jadi teks deskripsi ini merupakan teks yang menjelaskan sesuatu secara rinci, jelas, dan sangat konkret gitu. Nah, dari teks deskripsi ini bertujuan apa? Yaitu bertujuan untuk menggambarkan sesuatu secara rinci, jelas, peristiwanya, kejadiannya, agar bisa dipahami oleh pembaca. Nah, jadi teman-teman, baik, di akhir pembelajaran mungkin saya akan memberikan tugas untuk teman-teman dan akan dikumpulkan minggu depan. Nah, jadi tugas teman-teman yaitu membuat teks deskripsi mengenai apapun dan dibacakan di depan kelas minggu depan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuatnya dari sekarang agar minggu depan kalian sudah mempunyai semua teks deskripsi dan membacakannya di depan kelas. Nah, mungkin akhir pembelajaran saya tutup langsung pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih, sampai bertemu di minggu depan.